Bu Ana ini loh cantik. Mbak iki fitur, Mbak. Wes dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiturnya Zoom ini, Mbak. Jangan salah sangka. Nek dosennya Ayu ini karena semangat nih ya. Nek wis gak nganu kadang gak semangat yang ngantuk Loh, jujur Bu, memang benar kan salah satunya kan kayak gitu kan Bu. Kalau istilahnya kurang gimana gitu kan kadang salah-salah kan gitu. Kayak kemarin itu Bu Ana browsing share materi kan. Materi ini kan juga di Google udah banyak ya kan, sing apa namanya? Terus ini sih. Paling bahasnya ini. Definisi, ciri-ciri informasi, kualitas, jenis data kan. Ya, semua orang bisa gitu loh ya Google. Maksudnya Bu Ana nggak usah ngomong no maneh. Jadi apa ya yang menarik dari sini? Oh iya, terus Bu Ana nemu ini. Jadi dari informasi ini ada hierarkinya dari data, terus naik tingkat jadi informasi, jadi pengetahuan, jadi wisdom ini kebijaksanaan, kebijakan. Memang gratis kok. Terus apa ya yang menarik? Jadi dari kata data, ini kita kan hidup di era digital ya. Ada istilah big data. Big data itu ya semua data yang kita unggah ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, terus itu larinya kemana data itu? Pernah mikir enggak ya? Itu semua kan cloud computing toh. Jadi penyimpanan awan, foto yang ke Facebook, video yang ke YouTube, itu kan semua penyimpanan awan. Nah, awannya ini di awannya. Pernah mikir enggak kayak gitu? Enggak pernah, Bu. Ya udah di situ aja, Bu, di Facebook aja. Ya. Apakah bisa hilang, Bu? Lah kalau Google-nya kebakaran, ya bisa hilang lah. Jadi ngomongin data, big data, kita referensinya kalau cari apa-apa kan ke Google. Nah, pernah tahu dalamnya Google enggak? Belum. Ya. Belum pernah Google bareng-bareng. Ayo nang Google bareng-bareng. Ya, ini dalamnya Google ya. Nah, ini. Nah, ini data-data kita ini di sini. Di rak-rak server ini. Tahu nggak sistem penyimpanannya, sistem pendinginnya Google? Jadi di kantor Google Data Center ini, biasanya kalau ada mesin-mesin gitu, gini kan butuh pendingin ya. Masuk ya pakai AC segitu banyaknya, kan nggak mungkin. Tahu nggak sistem pendinginnya kayak apa? Sistem pendinginnya Google tahu nggak? Tahu. Jadi di Google itu kayak server-servernya itu kayak lemari gitu loh, lemari pakaian yang banyak banget. Nah itu butuh didinginkan lah. Sistem coolingnya adalah pakai air yang dialirkan lewat, jadi airnya didinginkan, terus airnya itu mengalir lewat ujung-ujung ruangan gitu ya. Jadi lewat bawah, lewat atas itu airnya sebagai pendingin. Jadi bukan nyalain AC, butuh AC berapa watt segitu ya. Di air yang didinginkan kan. Kemudian pernah kepikiran enggak
pegawainya Google itu kayak apa? Kerjanya bagaimana? Mereka tuh kayak bermain gitu loh. Jadi di dalam Google itu semuanya itu serba permainan. Jadi ngerjakan apa ya sudah cukup ngadep laptop, mungkin proyek yang pakai bahasa-bahasa program itu, kalau itu sudah selesai, kerjaannya sudah selesai, ya sudah dia digaji. Tapi untuk kenyamanan itu nomor 1 lah yang di Google itu. Kenapa? Karena mempekerjakan orang yang skillnya qualified ya. Dan kalau kalian pengen Bu, kursus biar kerja di Google bagaimana sih? Ada itu kursusnya yang apa namanya? Kursus bahasa program, kursus apa itu ada yang di luar negeri yang bisa kalian ikuti, sama kayak kalian ngikuti kuliah di kampus gini. Jadi ada sertifikatnya juga, ada ujiannya juga. Mungkin kalau nggak pakai sertifikat nggak bayar ya, gratis. Tapi kalau butuh sertifikat, butuh buat lamar kerjaan misalkan di luar negeri gitu, Anda bayar untuk sertifikatnya itu. Balik lagi. Tadi ke jadi intinya pada pertemuan TM3 ini adalah bagaimana caranya data itu di-input, kemudian data itu diproses, dan data di-share. Tahu nggak alatnya buat nginput data? Alat input data tahu nggak? Loh, tidur semua tadi gak ada yang jawab. Alat input data. Apa saja yang di toko-toko itu loh, kalau mau bayar pakai apa? Pakai keyboard, terus pakai apa lagi? Kalau ada keyboard ada lagi namanya apa? Mouse. Mouse, terus apa lagi? Komputer. Komputer itu bagian proses itu. Yang input. PC. Yang input data. Ya CCTV itu juga bisa capture image. Ada barcode scanner. Fingerprint. Fingerprint itu kalau pegawai absen. Kemudian prosesnya, dulu nggak ada komputer ya pakai kalkulator, kemudian ada komputer, sekarang lebih canggih lagi pakai HP. Jadi komputer udah ditaruh rumah yang dibuat ngetik, dibuat ngerjakan tugas, pakai HP sudah bisa. Tapi yo agak ribet ya ngerjakan tugas pakai HP. Cuman sekedar lihat aja. Kemudian data dicetak, di-share pakai apa alatnya? Printer, proyektor, monitor. Ya. Ini adalah bagian dari lo jenenge printer, keyboard, komputer itu jenenge apa? Hardware. Gandengannya hardware ada Software. Jadi intinya SIM itu cuman obrolin proses produksi. Kemarin apa namanya proses produksi? Yang di dalam perusahaan itu loh, yang ada chain-chainnya kemarin itu loh. Masa lupa? Botol, Bu. Chain. Jadi yang kemarin pertemuan 2, kan kita bahasnya ini ya, mengubah perusahaan. Dalam perusahaan itu ada proses produksi namanya value chain. Value chain itu ya mulai dari barang baku masuk, gudang, diproses,
Akhirnya barang jadi jadi. barang jadi. Nah itu perusahaan kemarin itu kan ya perusahaan pasti ketemu itu yang namanya tantangan atau ancaman itu. Nah ini teorinya Porter 5 Force. Kemudian strateginya apa untuk menghadapi ancaman ini? Ada strategi umum 3 apa yo kemarin? Tak tutupi deh ini Kak Keto. Apa strategi kemarin untuk menghadapi ancaman perusahaan? Ayo strategi perusahaan ada 3 apa? Ngantuk kabeh. Apa? Lo ya lali ya. Lupa. Kemarin nggak bisa, sekarang lupa. Yang itu loh, yang Bu Ana cerita strateginya Apple. Apa strateginya Apple? Strategi yang dipakai Apple berbeda dengan strategi yang dipakai Indomaret, apa, Hypermart, apa. Yang satu low cost leadership. Jadi kepemimpinan biaya ini menjual dengan harga paling murah. Kepemimpinan biaya ya Bu? Ya low cost. Low itu rendah toh, cost itu biaya. Jadi sebisa mungkin cari supplier yang murah tapi kualitasnya cocok dengan yang diinginkan. Terus yang strateginya Apple itu adalah strategi diferensiasi. Jadi dari kata different itu unik. Dia bermain harga berapapun karena produknya berkualitas dan unik, maka pasti ada aja orang yang membeli. Kemudian yang ketiga, strategi apa? Strategi apa yang ketiga? Strategi fokus, jadi bisa fokus pada salah satu, apakah itu low cost ataukah fokus pada diferensiasi. Intinya kan gampang sih, dalam perusahaan itu ada value chain, itu proses produksi, ada ancaman itu teorinya Porter. Teorinya Porter itu ada 5, apa saja? Yang dihadapi perusahaan, yang pertama adalah pesaing itu sendiri. Kemudian yang kedua barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga daya tawar pembeli. Kemudian daya tawar supplier. Yang kelima, apa yang kelima? Lupa Bu Ana. Survivors, nanti dicari ya. Kalau nggak barang pengganti, barang substitusi gitu. Ada 5. Oh, pendatang baru. Jadi satu tadi pesaingnya. Terus yang kedua barang pengganti. Yang ketiga Daya tawar pembeli. Kemudian Daya tawar supplier. Yang kelima Pendatang baru. baru. Udah. Intinya gampang, cuman aplikasinya kita harus merujuk pada tiap-tiap perusahaan. Jadi sama kayak ini tadi, kalau data itu adalah hal-hal yang dihadapi tiap hari. Jadi pegawai masuk absen pakai fingerprint, kemudian barang datang, mungkin data nota pembelian atau nota pengiriman. Nah, itu adalah data yang tiap hari dihadapi oleh perusahaan. Kemudian data-data itu kalau sudah dibikin laporan,
Misalkan laporan bahan baku yang diperlukan gitu. Itu dikatakan sebagai informasi. Kemudian informasi ini naik ke atas di top level manajemen itu sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini. Jadi intinya konsep dasar informasi itu ada 4 ini tadi, data, information, knowledge, dan wisdom. Nah, ini kalau kita telusuri satu-satu, nggak cukup waktu nih. Nah, ini kita buana aja. Ini nelusuri yang data ini aja. Coba kalian browsing dengan satu bahasa Indonesia dan yang satu bahasa Inggris. Tahu maksudnya? Coba kalian browsing data adalah, kalian cari di penelusuran. Sudah ketemu apa? Belum. Nanti nulis, Bu. Ya. Catatan atau kumpulan fakta. Ya, kumpulan fakta. Di situ cuma terlihat pengertian aja ya, pengertian sama referensi ya. Iya. Nah, coba kalian ke Wikipedia, tapi kalian browsingnya data R, enter klik. Coba kalian cari bahasa Inggris, data R, nanti ketemunya apa? Di Wikipedia juga loh. Wikipedia, Bu. Ya, Wikipedia tapi yang pakai bahasa Inggris, data R. Data R. Data R. Ketemu enggak? Cari yang Wikipedia juga. Oh, classified according to ini ya. The format and function in Sumber asli yang mengandung informasi secara penting. Data Data R gitu tak Bu? ya. Ini tak Bu? Eh, Bahan sejarah. bentar. Sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting itu tak Bu? Nanti mau catatanku kok hilang. data R classified according to the format and function. Yang gambarnya ini loh. Wikipedia. Udah nemu belum yang gambarnya ini? Oh, yang itu. Ya. Ini gambarin ini. Yang ini, yang ada bunder-bunder lingkaran-lingkaran itu. Dure. Oh, lingkar. Udah. Ini kita. Itu. Yang data are characteristic or information, usually numerical, that are collected through observation. Data are set of value qualitative and quantitative variable. Data R. Classification ini, Bu. Data classification. Data are characteristic.
Ya, data tipe data, ada data geografik, ada data kultur, saintifik, finansial, statistik, meteorologi, Oh, ya, natural, transport, ya. Nah, kalian saat karakteristik organization. ya, yang itu. Nah, kalian lihat kan, kalau browsing pakai bahasa Indonesia, itu yang keluar cuma dikit. Tapi kalau kalian pakai bahasa Inggris, di luar mudeng gak, itu kalau HP-nya ada apa namanya, aplikasinya Google, itu ada fitur translate. Jadi langsung Inggrisnya apa, Indonesianya apa. Jadi nggak usah translate satu-satu dulu, langsung otomatis. Jadi yang keluar di laptop itu bahasa Inggris. Soalnya nggak ada program Google. Misalnya, Bu. Bahasa Inggris semuanya. Soalnya nggak pakai itu aplikasi Google. Coba download aplikasi Google. Itu nanti kalau Udah, Bu, buka... bahasa Indonesia di saya, Bu. Oh, berarti sudah ada fiturnya. Iya. Jadi Data kalau adalah karakteristik ini ya, atau informasi biasanya numerik numerik yang dikumpulkan melalui observasi. observasi. Iya, benar-benar. Jadi tahu ya, skill Ya. apa namanya, ketika kita mengetikkan sesuatu, itu bisa saja hasilnya berbeda. Itu langsung betul. Jadi ngetik bahasa Indonesia dengan ngetik bahasa Inggris itu hasilnya berbeda. Kalau di sini yang bahasa Inggris ini penjelasannya banyak ya, ada etimologi, ada dokumen data, ada bidang-bidang yang lain. Nah, ini Dan itu ada loh nih, pita nih bahasa Inggris bener. Connect ke analisis data, ada yang titik data, visualisasi data, ada database. Nah, database ini hubungannya dengan cloud computing tadi ya. Kemudian ada data statistik juga. Nah, jadi apa yang dipahami di sini? Cara kita menggali informasi itu yang perlu dikembangkan. Jadi nggak sekedar kalian dapat tugas lihat di Google asal nulis saja. Soalnya banyak dari tugasnya mahasiswa itu antara pertanyaan dengan jawaban nggak sinkron. Jadi tanyanya apa, dijawabnya apa, padahal sudah tanya Google, cik salah. Itu yang dikatakan Menteri Nadiem bahwa kita itu bisa membaca, tapi literasi kita itu masih rendah. Yaitu kita bisa baca, tapi kita nggak paham, nggak ngerti artinya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi literasi data itu kita baca, kita bisa pahami apa maksudnya di sini gitu. Misalkan kita lihat gambar gini ya, tanpa ada penjelasan apa-apa, kita sepintas lihat kata gathering of parts. Oh, berarti dalam data itu parts yang harus dikumpulkan ini disatukan. Jadi kemudian ada connection. Data yang kita kumpulkan tadi itu harus dicari koneksinya. Apakah misalkan manajemen pemasaran berhubungan dengan manajemen keuangan? Apakah berhubungan dengan manajemen produksi? Nah, itu loh koneksinya di situ. Itu yang harus kita gali. Jadi nggak sekedar hanya menggali data, tapi juga cara kita memahami data itu apa. Ya, paham ya. Jadi untuk menjadi suatu knowledge, pengetahuan, kita harus paham dulu. Oh, informasi ini benar. Oh, informasi ini salah. Atau oh, informasi ini sudah ketinggalan zaman. Misalkan kita buka webnya itu sudah
tahun 2015. Nah, sekarang sudah tahun 2020. Nah, itu adalah ciri-ciri informasi tadi. Jadi mungkin saja informasi itu salah, mungkin saja informasi itu sudah usang, dan mungkin ada informasi tambahan sebagai penegas ataupun sebagai korektif dari data sebelumnya, itu yang harus digali. Kemudian dalam memahami informasi, ini kan ada proses di sini understanding ini ya. Kenapa sih disuruh belajar itu kuliah itu disuruh belajar? Untuk mendapatkan ini loh, kalau kamu sudah punya knowledge, ilmu pengetahuan, maka otomatis kamu akan menjadi seseorang yang bijak. Gitu loh. Kalau dulu pembelajaran itu hanya mengutamakan pada bagaimana mendapatkan data, menginformasikan sesuatu, ngajari gurune ngomong gitu. Tetapi kalau sekarang itu yang lebih difokuskan adalah wisdom ini loh. Jadi pendidikan karakter. Bagaimana mahasiswa sekarang itu bisa termotivasi untuk belajar. Belajar di sini dalam arti nggak hanya yang ada di mata kuliah yang diajarkan ya, tapi apapun, misalkan kamu punya hobi sepeda motor, ya sudah kamu otak-atik sepeda motor. Nah itu juga karakter. Jadi yang dibutuhkan itu adalah karakter untuk mau mencari sesuatu, mau mempelajari sesuatu, dan mau melakukannya, berinteraksi. Kalau kamu belajar tentang sepeda, ya berinteraksi sama sepeda motor. Ya. Dan itu kamu akan dapat feedback, umpan balik. Jadi kalau pegang sepeda matic sama sepeda yang manual, kamu pasti tahu. Soalnya kamu sudah tahu knowledge-nya, ilmunya itu loh. Jadi kenapa Bu Ana nggak seberapa kasih kontennya? Kalau kontennya semua bisa dibaca, mungkin ada yang mau baca, ada yang enggak, itu aja, ya kan? Ngantuk Bu, cari konten di Google. Ya cari, enggak bikin ngantuk. Di YouTube itu banyak yang pakai animasi, meskipun itu pembelajaran, tapi pakai animasi kartun. Banyak itu. Kalian cari aja, kalian browsing cari yang buat kalian menyenangkan, karena yang menyenangkan itu pasti lebih diingat daripada yang ngantuk. Yang diingat ngantuknya malah, ya kan? Oh ya, ini sudah kurang 8 menit lagi. Bu Ana tak screenshot dulu ya. Yang videonya belum nyala, tolong dinyalain. Orang 10. 5E kemana semua ini? Cuman orang 10. Ayo Mbak Ovi, Mbak Siti Nur Ainia. Oh Mbak. Iya Bu. Mbak Nia ini ya, Mbak Siti Nur Ainia. Iya. Ya, mana Siti Nur videonya? Ainia sama Nia Arvita. Itu belum masuk kita Bu, itu Bu. Sudah. Kalau kayaknya sudah ya. Nggak tahu sih, nanti tak cek lagi. Loh, mana kok belum dinyalain videonya? Ayo Mbak Nur Farida, kok foto tok, paling ketiduran ini Mbak Nur Farida. Enggak Bu. Mas Afif ganteng dewe, gak ono koncone soalnya. Tadi ada Mas. Maklum aja Bu, kalau di kelas 5E ya Bu ya, harus bersabar. Sabar. Banyak muridnya aktif. Asalkan Bu Ana gak jadi subur gitu aja. Udah ya, 1. Sih, bentar. Taring dulu aja.
1, 2, cheese. Sudah. Sudah? Diakhiri sampai di sini atau dilanjut grup WA? Terus ngantuk. Ngantuk, Bu. Tugasnya Pak selesai. Iya wes, kalau gitu ngerjakan tugasnya Pak Arjo dulu ya. Nanti tak jawile Pak Arjo. Pak Arjo tugasnya jangan banyak-banyak gitu ya. Ya pertemuan Bu, tugas. Ya pertemuan tugas. Loh, maksudnya Denger, Bu. dosen kalau ngasih tugas itu biar mahasiswanya pinter ngono loh. Bu Ana gak ngasih tugas, mahasiswanya gak pinter-pinter ya gak nyalano gak ada tugas. Lebih baik kayak gini Bu, tatap muka langsung dijelaskan daripada tugas-tugas iki mangga opo teko endi kan enggak tahu Bu. Materinya tidak pernah dijelaskan. Ya bilang ke Pak Arjo, Pak minta Zoom gitu. Nggak tahu, minta video Apa-apa kan gitu. sekarang kan sudah dapat paketan gratis. Jadi kalau mau Zoom nggak apa-apa Bu sekarang. Oh, beliau ada bimbingan skripsi, Bu. Lupa. Oh, ada bimbingan skripsi, iya emang. Nah ya itu, skripsi di selai itu. Mbak Olip itu ngapain sih? Senyum-senyum sendiri. Mbak Olip nyaman di kamar Mbak Olip. Beneran. Iya, Bu. Nggak pernah keluar kamar. Iya. Ya udah, Masa ya setiap sampai pertemuan itu sini harus dulu ya. tugas dan tugas. Ya, Bu. Iya Bu. Iya, sing sabar Mbak. Dosennya pinter soalnya ngasih tugas. Bu Ana kan ya Kalah anak jadi SD Bu. Setiap hari hanya tugas dan tugas. ya bener sih. Anakku tuh kalau udah males gitu ya, tak prino Mbak, mbok tak kei gambar sing lucu-lucu tah opo pokoknya tak prino wis. Lagek digarap, nek gak diprino gak digarap. Lah wong ngerjakno wis petelote budhe, burek, sapa sing gelem maca ya kan? Iya. Iya. Makanya Bu Ana kadang ngajak, ya ayo kasih apa? Nyatet itu yang lucu gitu, jangan yang sekedarnya kasih warna, Kapan kasih Bu apa. masuk kuliah Bu? Nggak Zoom seperti ini. Tahun depan Bosen kayak Bu. iya, Katanya Januari tahun 2021. iya. Kalau nggak diundur Tapi masih ya. itu ya. Masih Nah, ini- bisa ketemu Bu ya. Anu merah lagi. Ya sekarang apa? Oktober, November, Desember. Udah Bu, Januari, corona masih, itu sebenarnya masih. nggak ada banyak sih. Cuma permainan aja kok Bu, saya percaya. Soalnya saya tahu pasti ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya nggak ngomong saya. Beneran ini. Ya. Ada nggak corona dia warah corona, cek dapat uang, gitu kan? Dapat itunya Bu, yang dapat uang kan rumah sakitnya, bukan pihak yang ini. Ada yang nego sama pasien ada. Nego pasiennya disuruh bilang iya. Pasiennya itu hasilnya negatif, tapi rumah sakit itu mengeluarkan positif. Padahal dia negatif. Negatif. Akhirnya si pasien ini tadi dikasih bingkisan. Nah, Bingkisan dari rumah sakit, ada dari mana. Tapi rumah sakitnya sendiri juga dapat uang. iya, Seperti emang. itu. Nah itu tadi. Jadi hal yang baik belum tentu dilaksanakan dengan benar. Yang benar belum tentu baik juga. Ya kan? Jadi Akhirnya ada kan dua hal. Istilahnya kan kembali lagi ke masyarakatnya seperti anak-anak sekolah sekarang kan. Seperti anak SD atau anak TK atau PAUD. Kalau enggak langsung face to face kan susah menjelaskan. Iya, heeh. Setiap hari hanya dikasih tugas-tugas terus mau Iya. jadi apa generasi muda yang akan datang. Makanya anakku ya SMP ya gurunya tak semoni kok Mbak. Tugas terus ya ke Google Classroom itu kan nggak ada penjelasan toh. Cuman slide nanti di tugas, slide tugas gitu. Terus ketemu Untuk gurunya kedepannya itu loh Bu, kapan? kacau Ya. Bu, masyarakatnya mungkin nggak tahu kayak gimana. Ya mungkin ini waktunya slow down. Nek menurut Bapak sendiri sih kurikulum di Indonesia itu terlalu banyak muatannya. Terlalu over. Jadi
kita mau Kalau disuruh bekerja sih bisa di model WFH kan bisa, istilahnya, tapi nggak semua pekerjaan bisa di model Iya, seperti betul. itu. Ada yang langsung turun lapangan juga. Lah kalau di Iya. model seperti ini terus, kalau nggak ada yang dari atas-atasnya bertindak, ini harus gimana, mau jadi apa, Bu? Pengen Iya. Indonesia dijajah terus sampai ntar ujung aja terus, sama nggak pengen maju kan bisa maju Nah itu balik lagi ke setiap hari. pribadi masing-masing. Kalau mau Orang tuanya maju, itu bisa untuk menjelaskan. Masing-masing. Iya. Kalau orang tuanya ada waktu, kalau orang tuanya bekerja, nah itu. Tapi guru Sekarang juga kalau saya nggak bilang anu guru- kok, nggak apa namanya, nggak yang forsir terlalu. Maksudnya anaknya Bu Ana kemarin itu 2 bulan nggak ngerjakan tugas. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu tadi ada waktunya untuk slow down lah. Maksudnya jenuh ya sudah, jenuh ya jenuh aja gitu, jangan dicapek, jangan dipaksa juga. nggak ada itunya, Bu, nggak ada baiknya. Apa istilahnya, sekolah online nggak ada baiknya. Siapa yang bilang baik? Pak Menteri. Kalau Bu Ana sih ya emang harus digabungkan antara offline dengan online, itu harus digabungkan. Jadi ketika sebelum masuk kelas itu harus lihat video dulu, belajar dulu. Pas tatap muka gini baru diskusi gitu harusnya. Cuman ya nggak semuanya kayak gitu. Susah juga. Kadang Ini Mas kalau Afif saya- ambek Mbak Olivia iki ono apa iki, Bu? Ya